Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Harus semangat. Siap untuk observasi hari ini, Bu Yus? Siap insya Allah. Sebelum nanti observasi, kita mau melakukan percakapan dulu lah. Pra-observasi ya. Kalau untuk observasi kali ini, Bu Yus ngambilnya tentang materi apa, Bu Yus? Mengenal 5 simbol Pancasila. Nanti ada dalam gambar Garuda Pancasila. Anak bisa mengenali makna dari 5 simbol Pancasila tersebut. Kemudian secara berkelompok anak-anak nanti menyusun puzzle 5 simbol Pancasila tersebut. Oh gitu, jadi nanti tujuannya itu setelah anak-anak mengamati gambar, menyimak, kemudian nanti anak-anak diajak untuk menceritakan kembali Ya, menceritakan kembali lewat gambar yang dikasihkan Bu Yus. Apa makna dari simbol-simbol Pancasila itu? ya. Oh gitu. Nanti ada diskusinya atau bagaimana Bu Yus? Mungkin diskusi hanya sebentar saja karena kelas rendah belum bisa untuk maksimal antara bagaimana cara diskusi yang sebenarnya. Nanti bisa diarahkan untuk cara berdiskusi yang baik. Oh gitu. Nanti yang ingin dikembangkan untuk anak-anak nanti itu yang masalah seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Kemampuan berrelasi seperti itu, berkelompok, cara untuk berkelompok yang baik, untuk menyelesaikan suatu masalah, bertanggung jawab, menyelesaikan masalah tersebut dan mengungkapkan ide-idenya. Oh begitu. Oke. Terus strategi yang dipersiapkan agar nanti tujuannya itu tercapai? Nah, strategi kan kita menetapkan pembelajaran diferensiasi dari menyiapkan konten, proses dan produk. Dan saya menyiapkan beberapa gambar, video animasi dan tentang diskusi kelompok tersebut dan menyusun puzzle. Oh gitu. Oke. Berarti kalau saya tangkap ya tadi Bu Yus itu inginnya nanti saya observasinya itu di bagian inti kegiatannya, di bagian prosesnya. Bagian proses bisa, di bagian observasi juga bisa. Oh. Kalau disuruh milih, kira-kira yang bagian mana? Intinya atau yang di bagian pendahuluan? Kalau sesuai dengan tujuan tadi? Kalau tujuan ya bisa proses gitu juga. Oke. Berarti siap Bu Yus? Insya Allah. Setelah ini kita siapkan dulu anak-anak, kita siapkan untuk membagi kelompok, kemudian saya akan siapkan untuk media-medianya. Oke. Baik Yus, mari kita lakukan observasinya sekarang. Saya beri waktu untuk siap-siap dulu, sambil saya juga mempersiapkan beberapa berkas yang saya butuhkan. Mari kita mulai Bu Yus. Terima kasih Bu Yus. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat. Ada yang merasa sedih?
Jumlah leher helai bulu di leher berapa? 5. Terus kemudian yang mana? Sayap. Kemudian yang 19 helai bulu di bawah perisai. Ini 19. Kalau yang ini 8. Ini menunjukkan apa? Tanggal hari kemerdekaan Indonesia. Sebelum kalian memulainya, alangkah baiknya kalian membaca dengan hari ini ya. Kita mulai ya. Kita mulai. 5 simbol Pancasila. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Ayo kita baca sila Pancasila 1.
Pintu kelompok, ketua kelompoknya satu Mbak Alesya kesini ya. Nanti kita menyusun lambang Pancasila. Jadi kalian penting sesuaikan dengan lambangnya ya. Mbak Alesya, Mas Farel maju ke depan untuk mengambil. Ini digunting sesuai dengan lambang Pancasila dan digunting dengan rapi ya. Ini digunting kok pakai digunting kan garis-garisnya. Ya, ikuti kelas. Kalian buka. Yang dibutuhkan untuk kerja kelompok adalah kerja semuanya. Tulisannya nggak usah, hanya gambarnya saja. Untuk yang tulisan, kalian lakukan yang dibutuhkan adalah gambarnya saja. Nah, kalian susun bagaimana caranya. Nanti disusun sama kelompoknya bagaimana memilih dan memasukkan gambarnya menjadi di sini Mbak. Ini Mbak.
supaya tidak ayo kerjasamanya Mbak Rere. Iya. Terserah. Cari solusi bagaimana untuk memadukan gambar. Harus dulu kerjasama. Ya nggak apa-apa. Makna dari lambang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Yus, gimana perasaannya kemarin sudah selesai melakukan pembelajaran yang kita observasi? Alhamdulillah senang. Mungkin banyak yang masih kurang, tetapi karena mungkin memiliki anak yang pasif, makanya saya memberikan beberapa cara untuk membuat strategi pembelajaran yang aktif. Alhamdulillah, sekarang mulai anak-anak sudah mulai aktif kembali. Gitu. Kalau yang kemarin kan CP-nya Bu Yus, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian ada lagi CP, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, kalau setelah kemarin Bu Yus melakukan pembelajaran, tujuan ini tercapai atau tidak, Bu Yus? Sesuai dengan CP kemarin. Untuk yang kemarin yang tentang makna dari simbol sila Pancasila, dari anak-anak mulai bisa mengidentifikasi dan menjelaskan antara apa makna sila Pancasila tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan pembelajaran yang kedua tentang mengenal nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Dengan pembelajaran melalui video, menayangkan sebuah video, kemudian anak-anak dengan melalui gambar juga, anak-anak bisa mengetahui cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Untuk yang lingkungan sekolah, mungkin untuk selanjutnya, pembelajaran untuk selanjutnya. Berarti saya tangkap dari tujuan yang telah ditetapkan Bu Yus kemarin, CP, berarti sudah tercapailah apa yang sudah diharapkan tujuan pembelajaran yang kemarin. Tujuan itu sudah didapatkan dari anak-anak, kemudian anak-anak juga sudah mulai menerapkan dalam pembelajarannya kemarin, dilihat di kelas, tinggal nanti kelanjutannya di luar sekolah. Mungkin ada tugas-tugas lanjutan dari Bu Yus, seperti itu ya. Oke. Kemudian Bu Yus, kira-kira pengalaman apa yang kemarin Bu Yus dapatkan setelah kita kan observasi, Bu ternyata saya merasa ada yang kurang. Ada tidak yang kemarin seperti itu? Untuk pembelajaran yang kemarin kan makna tentang simbol Pancasila, itu mungkin anak belum aktif, belum lebih mengenal. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya saya ulangi kembali, refleksi, ternyata anak-anak mulai bisa memahami apa itu makna dari sila Pancasila dari 1 sampai 5. Kemudian saya lanjutkan kembali berapa penerapan nilai Pancasila di lingkungan rumah. Maka anak-anak dengan antusiasnya melalui video yang saya tayangkan dan melalui gambar, insya Allah anak-anak di rumah bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumahnya. Oh gitu. Berarti setelah kemarin belajar, kemudian Yus juga sudah tanya jawab, anak-anak bisa menanggapi aktif, meskipun kemarin sepertinya sebagian masih mendengarkan, tapi sebagian kemarin sudah aktif, Bu Yus, sudah bagus sekali itu Bu Yus anak-anaknya. Mungkin kurang apa ya lagi Bu Yus? Kalau anak-anak biar aktif semua itu di dalam kelompok, itu kolaborasi dengan anak, kolaborasi antar kelompok, saling memahami tugas-tugasnya. Oh gitu. Berarti Bu Yus sudah memahami ternyata kemarin anak saya itu kurang aktifnya. Oh kurang di poin yang ini, kolaborasinya kurang. Mungkin pembagian tugasnya kemarin anak-anak belum begitu paham. Berarti untuk yang kelanjutan berarti Bu Yus, untuk yang ke keluarga itu akan dilaksanakan kapan Bu Yus? Untuk yang keluarga kan sudah Bu, yang di sekolah. Mungkin pembelajaran selanjutnya minggu depan akan membuat seperti itu lagi, berupa video atau juga berupa gambar. Nanti anak-anak bisa mengetahui apa itu penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Ini untuk yang selanjutnya kita memantapkan dulu bagaimana cara memaknai nilai dari Pancasila di lingkungan rumah. Begitu. Kemudian ada peran orang tua tidak Bu Yus ketika untuk yang
pengayaannya lah. Setelah anak-anak kan di sekolah sudah paham. Mungkin Untuk yang juga orang tua, karena anak-anak sudah paham bagaimana penerapan nilai Pancasila di luar rumah, kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua di rumah, bagaimana cara penerapan nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, melalui grup WA atau apa, saya juga aktif untuk bisa menginformasikan bagaimana anak-anak menjalankan kewajibannya di rumah. Oke, bagus sekali Bu Yus itu. Berarti kan dalam pembelajaran yang nanti sudah dipelajari anak-anak di sekolah itu masih bisa bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Jadi tetap ada keberlanjutan dan hitungannya anak-anak bukan hafalan lah sila Bukan satu ini hafalan apa. aja. Nah, itu bagus sekali Bu Yus. Berarti memang pembelajaran yang kita berikan memang bermakna untuk anak-anak. Kemudian tadi juga disampaikan juga ternyata orang tua juga ikut berkolaborasi aktif. Jadi meskipun tidak bertemu secara langsung, tetap ketemunya di dunia maya dan itu aktif. Berarti orang tua juga ikut memantau anak-anaknya aktif gitu Bu ya setiap Iya. harinya. Setiap harinya. Gitu. Bu Yus, berarti untuk rencana pengajaran atau pembelajaran minggu depan seperti apa Bu Yus? Ya, kan membentuk suatu kelompok. Nanti saya akan membagi kelompok itu tugas-tugasnya masing-masing. Jadi anak-anak bisa bertanggung jawab atas tugas-tugasnya tersebut. Nah, saya harapkan juga kerjasama. Itu anak-anak itu kerjasamanya yang kurang dalam suatu kelompok. Mungkin ada yang anak yang aktif, ada yang anak yang pasif. Jadi saya berupaya dengan cara membagi tugasnya masing-masing supaya tahu tanggung jawab dari tugasnya tersebut. Oke, berarti saya nangkepnya untuk pembelajaran yang minggu depan nanti Bu Yus akan lebih mengaktifkan lagi anak-anak yang kemarin sepertinya pasif. Sekarang saya aktifkan lagi dengan cara yang tadi dikatakan Bu Yus, ayo anak-anak lebih aktif lagi di dalam kelompok. Kemudian Bu Yus juga akan menjelaskan lagi untuk anak-anak karena masih di kelas rendah ya. Iya. Mungkin akan lebih menjelaskan lagi tugas-tugasnya di kelompok itu seperti apa. Seperti itu Bu Ya, Yus, benar? masing-masing ya. Oh, begitu. Masing-masing anak di dalam kelompoknya tersebut. Supaya tanggung jawab melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke. Berarti untuk meningkatkan tanggung jawab juga Iya, ketika tanggung jawab. dalam tugas kelompok. Sehingga anak-anak tidak kalau bahasa kita jaga teman yang pinter gitu Yang aja. pintar aja. Berarti diusahakan untuk minggu depan aktifnya itu menyeluruh satu kelompok. Ya. Gitu. Oke Bu Yus. Terima kasih Bu Yus, hebat sekali. Luar biasa untuk RTL atau rencana tindak lanjutnya untuk pembelajaran minggu depan. Kita tunggu lagi bagaimana prakteknya minggu depan Bu Yus. Ya. Terima kasih Bu Yus. Berarti untuk minggu depan Bu Yus akan membuat pembelajaran kelanjutan. Kemudian nanti kita akan coba evaluasi lagi Bu Yus. Saya penasaran. Setelah dari yang pertama di sekolah sudah, di keluarga sudah. Nanti lagi yang ini di sekolah. Oh, yang kemarin kemarin kan di rumah, Bu. Di rumah. Terus yang besoknya ini di sekolah. Di sekolah. Penerapan. Oh, gitu. Oke. Kita tunggu lagi minggu depan, ketemu lagi. Kita akan lihat setelah dari yang pembelajaran pertama sama yang kedua ini anak-anak sudah benar-benar paham atau masih bingung atau bagaimana. Nanti saya juga kepengen tahu reaksi anak-anak sekarang lebih aktif atau tidak daripada yang kemarin. Oke. Bu Yus, terima kasih loh Bu Yus. Bu Yus sudah banyak memberikan pengalaman buat saya. Tadi kita sharing-sharing. Terus Bu Yus juga memberikan saya pembelajaran yang aktif itu seperti ini, Bu. Kalau kelas saya seperti ini. Kalau saya kan di kelas tinggi. Kalau Bu Yus kan di kelas rendah. Selama ini kan saya di kelas rendah masih belum pernah. Jadi apa yang dari Bu Yus tadi, insya Allah nanti juga bisa saya pelajari juga misalnya saya nanti di kelas rendah ataupun di kelas saya ketika pasif seperti itu. Terima kasih banyak Bu Yus sharing-sharingnya. Kemudian yang dirasakan Bu Yus setelah kita sharing-sharing begini bagaimana rasanya? Ya sangat senang sekali karena bisa berbagi pengalaman. Mungkin pengalamannya Bu Vina lebih banyak di kelas yang tinggi. Terus kita bisa memberikan informasi bagaimana cara menangani anak di kelas yang rendah. Jadi kita bisa berkolaborasi. Berarti alhamdulillah lah. Berarti apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat untuk kita saling berbagi, saling mengisi kekurangan-kekurangan kita.
Baiklah, terima kasih Bu Yus atas kesempatannya kali ini berbagi dengan saya. Semoga lain kali kita bisa berbagi dan sharing-sharing lagi. Ya. Terima kasih Bu Yus. Iya. Semoga pengajarannya lebih Iya. asik lagi. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.